Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya masih di materi yang sama, yaitu menganalisis sosial media yang ada. Kalau tadi ini kita sudah belajar manfaat dari adanya analisis sosial media, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis analisis sosial media, teman-teman. Di sini sudah saya tulis juga ya di layar monitor dari teman-teman semuanya. Ada 6 analisis sosial media yang bisa digunakan nih dalam melakukan analisis media sosial bagi seorang sosial media strategis. Oleh karena itu kita akan mengupas tuntas satu persatu untuk jenis yang pertama ya teman-teman, yaitu ada metrik kinerja. Jadi dengan adanya penilaian metrik kinerja ini, kita sebagai seorang sosial media strategis itu bisa mengetahui nih seberapa berhasil kampanye pemasaran media sosial kita gitu. Jadi seberapa goal sih kampanye kita itu bisa ngena nih di hati audiens kita gitu teman-teman. Nah, dengan cara melihat apa sih metrik kinerja ini kita bisa lakukan, tentunya dengan cara melihat interaksi di konten kita gitu. Seberapa banyak jumlah like, seberapa banyak jumlah viewers, rasio klik tayang maupun tautan yang diposting nih dalam sebuah konten yang kita bagikan. Jadi harapannya dengan adanya metrik kinerja ini nih, kita bisa mengetahui apakah konten-konten yang kita bagikan itu selalu meningkat nih secara konsisten atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu ada jenis analisis media yang kedua, yaitu analisis audiens. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman semuanya, dengan adanya analisis sosial media ini kita bisa melihat audiens kita itu lokasinya dari mana, kebiasaannya seperti apa, kesukaannya seperti apa, bidang minatnya seperti apa. Itu kita bisa lihat di analisis sosial media ini teman-teman, dengan adanya info atau data yang menunjukkan bidang minat dari audiens kita, maka kita juga akan mengetahui nih konten-konten apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya agar konten-konten kita itu bisa semakin disukai nih oleh masyarakat luas, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, ada jenis analisis sosial media, yaitu analisis pesaing. Nah, seperti yang sudah saya singgung nih atau sepil-sepil di awal ya teman-teman semuanya, kita memang bergerak di bidang digital, jadi akan semakin banyak pula orang yang berbondong-bondong untuk membuat konten yang menarik gitu. Maka dengan adanya analisis pesaing ini, kita juga bisa melihat nih, apakah kampanye bisnis yang kita laksanakan ini sudah dilaksanakan juga sih sama kompetitor kita gitu. Misal nih kita sudah membuat video kontes gitu ya teman-teman. Contohnya kita membuat video kontes gitu dengan rules atau persyaratan video maksimal 1 menit, harus di tag di sebuah resto, atau harus menggunakan produk kita. Nah, kita bisa memodifikasinya dan kita bisa melihat nih apakah kampanye bisnis tadi ya teman-teman, kampanye bisnis tadi itu sudah dilakukan oleh kompetitor kita atau tidak gitu. Kalau misal sudah dilakukan, kita bisa memodifikasinya teman-teman. Jadi jangan sampai nih kita menggunakan kampanye bisnis yang sama dengan kompetitor kita, seperti itu. Oke, kemudian ya, kita akan belajar di jenis analisis sosial media yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada analisis sosial berbayar. Nah, sebenarnya apa sih analisis sosial berbayar itu gitu ya teman-teman. Nah, dengan adanya analisis sosial berbayar ini, kita bisa mengevaluasi nih konten media sosial kita, di mana kita pasti akan menginvestasikan beberapa dana gitu ya untuk membuat iklan nih di sebuah sosial media. Oleh karena itu harapannya iklan yang kita bagikan di sosial media ini bisa mendapatkan engagement atau jangkauan yang banyak juga gitu, mendapatkan feedback yang
banyak juga nih dari customer kita gitu. Nah, kita bisa melakukan analisis iklan kita nih di sosial media, teman-teman semuanya. Analisis ini bisa meninjau nih jumlah iklan, berapa biayanya, kemudian total berapa kali pengguna itu mengklik tautan mereka gitu. Jadi dalam sebuah iklan itu kan biasanya membagikan sebuah tautan produk kita atau membagikan tautan link akun sosmed kita. Nah, itu bisa kita lihat nih seberapa banyak sih orang yang melakukan follow atau mencari tautan di postingan kita. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat nih seberapa besar sih setiap klik dapat meningkatkan pendapatan dari sebuah perusahaan. Jadi kita bisa juga melihat iklan ini tuh yang sudah kita bagikan itu seberapa besar sih dapat meningkatkan laba perusahaan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi dengan analisis sosial media sangat banyak sekali apabila kita bisa memahami setiap komponen yang ada di dalamnya. Nah, kemudian teman-teman semuanya kita akan belajar di analisis selanjutnya ya. Di sini ada analisis influencer, analisis yang kelima nih teman-teman semuanya. Kita akan belajar di analisis influencer. Jadi dengan adanya jenis analisis sosial media ini, kita bisa mengetahui nih ketika kita menggandeng seorang influencer atau menggandeng sebuah akun paid promo, akun iklan ya, kita bisa mengidentifikasi apakah mereka itu sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum gitu ya. Kita bisa melihat seberapa banyak postingan konten yang diupload oleh si influencer tersebut gitu. Kita juga bisa memberikan masukan, kritik, saran kepada konten-konten yang telah dibagikan. Selain itu nih, kita juga bisa melihat laba perusahaan gitu ya teman-teman semuanya. Laba perusahaan dari influencer tadi gitu. Ketika followersnya misal 10.000 teman-teman, kita bisa menghitung nih per 1.000 pengikut itu mendapatkan laba berapa. Nah, kita bisa mengadakan analisis tersebut nih untuk kembali menggunakan influencer tersebut atau tidak, seperti itu ya teman-teman, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang bisa digunakan ke depannya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, itu tadi adalah analisis influencer. Dan yang terakhir, jenis analisis sosial media yang cukup digunakan oleh banyak sosial media strategis. Berdasarkan pengalaman saya juga sering sekali menggunakan analisis ini gitu ya teman-teman. Yang terakhir adalah analisis sentimen. Nah, di dalam analisis sentimen ini kita akan lebih tahu nih seberapa besar sih impact atau dampak dari kampanye media sosial kita gitu teman-teman semuanya. Nah, artinya di sini dengan adanya analisis sentimen ini kita bisa menganalisis nih seberapa sukses sih kampanye kita gitu ya. Hampir sama nih dengan penilaian metrik kinerja, namun di sini lebih dalam atau lebih detail gitu ya teman-teman. Dengan adanya analisis sentimen ini, kita bisa mengetahui seberapa banyak sih peningkatan pembelian produk kita gitu. Dengan adanya konten ini, contohnya adalah kita sudah menyebarkan konsep buy one get one free tadi. Nah, kemudian kita langsung melakukan analisis sentimen. Maksudnya adalah seberapa orang sih yang datang, seberapa banyak orang ya yang datang ke resto kita, seberapa banyak orang yang menggunakan voucher buy one get one free ini, seberapa banyak orang yang mengetahui gitu ya dari konten buy one get one free ini gitu teman-teman semuanya. Jadi dengan adanya analisis sentimen ini, kita jadi semakin tahu nih seberapa besar kesuksesan dari kampanye bisnis kita. Ketika sudah tidak sesuai atau kurang besar pembelian produknya, maka kita bisa mengganti pemasaran tadi, pemasaran buy one get one free tadi. Mungkin kita bisa ganti ke giveaway ataupun kuis. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Tetap simak video saya selanjutnya.